ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang bisa mengharapkan besok saya harus masih hidup? Ngapain? Apa yang membuat kita menjadi menunggu-nunggu kedatangan malam? Apa yang membuat kita menunggu-nunggu kedatangan siang? Tentunya adalah harapan baik. Ingin besok lebih indah dari hari ini. Ingin nanti malam lebih baik daripada hari ini. Macam-macam. Ada yang ingin lebih sehat karena dia dalam keadaan sakit. Ada yang berharap besok ditunggu-tunggu kedatangannya karena ada yang janjian bakal dapat duit. Ada yang menunggu event-event yang sudah dijanjikan, macam-macam. Ada yang ingin besok dagangannya biar lebih laris, lebih laku, lebih banyak duit. Jadi merindukan besok, merindukan kedatangannya. Tapi ada yang kerinduannya akan esok dan waktu malam nilainya lebih mahal dari apa yang tadi mereka katakan. Apa itu? Ingin lebih banyak berzikir kepada Allah, ingin lebih banyak mengamalkan zikir yang sudah mereka ketahui, ingin tambah-tambah ilmu, ingin menambah tabungan ibadah amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia rindu akan kedatangan pagi, rindu akan kedatangan malam agar bisa semakin banyak tabungan amalnya, agar dia bisa mengamalkan atau dapat mengetahui menambah pelajaran. Maka itulah seharusnya yang menjadi kegembiraan kita. Karena kalau hanya sekedar berharap besok datang, tapi besok kita cuman menghabiskan waktu sama saja dengan hari yang kemarin, menghabiskan waktu dengan bercanda, menghabiskan waktu untuk tidur, menghabiskan waktu untuk sia-sia. Ya, kita menghabiskan waktu merindukan sesuatu yang sudah kita rasakan. Hanya mengulang-ulang saja, apa enggak bosan? Maka alhamdulillah kita diajarkan oleh Imam Ghazali ilmu demi ilmu, untuk kita bisa menjadi merindukan hari-hari berikutnya karena ilmu yang kemarin belum sempat diamalin. Udah ditambah lagi. Jadi kita rindu nambah ilmu, rindu buat ngamalnya. Maka di antara waktu yang kita merindukan untuk mengamalkannya adalah waktu malam. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendapat pelajaran bahwa pada malam hari ada 5 wiridan yang kita harus lakukan sesuai dengan ajaran sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wirid pertama sudah, kemudian masuk kepada wirid kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum ma'an jami'al muslimin. Al-wirdustani, wirid yang kedua. Yadkhulu bidukhuli waqtil isya'il akhirah. Masuk wirid yang kedua itu dengan masuknya waktu isya yang akhir.
Kenapa disebut waktu isya yang akhir? Karena bagi mereka Arab, ya, maghrib itu namanya isya awal waktunya, bukan sholat isya. Sedangkan isya kedua itu untuk waktu sholat isya. Jadi masuknya wirid kedua itu dengan masuknya waktu isya yang akhir. Ila haddi naumatin nas, sampai ke waktu yang biasa orang pada tidur. Kapan itu? Wa huwa awwalus istihkamiz zalam, yaitu di saat awal-awal gelap gulita. Jadi pekat malam itu betul-betul menguasai alam raya. Yang tadinya masih ada putih-putihnya, sekarang udah gelap semuanya. Dan waktu itulah yang Allah bersumpah dengannya. Il qala wal laili wa ma wasaq, demi malam yang telah berkumpul semua kegelapan. Wa qala ila ghasaqil lail, firman yang lain ila ghasaqil lail, sampai ke kegelapan malam yang pekat. Jadi dalam Al-Quran bila disebutkan waktu-waktu itu berarti ada isyarat kita memperhatikan waktu tersebut. Fahunaka yaghsiqul lailu wa fahunaka yaghsiqul lailu wa tastawsiqu zulmatuhu. Ya. Di sanalah menjadi gulita malam hari dan semakin kuat kegelapannya. Wa tartibu hadzal wirdi bi mura'ati salasati umur. Dan cara menyusun wirid di waktu yang kedua ini dengan memperhatikan 3 hal. Al-awalu, yang pertama, ayyusalliya, melaksanakan salat siwa fardil isya'i 10 raka'atin. Ya. Melaksanakan sholat selain fardu isya 10 rakaat. Arba'an qablal fardi, 4 rakaat sebelum fardu isya. Begitu azan, sholat 4 rakaat sebelum fardu isya. Untuk apa itu? Ihya'an lima bainal adzanaini, demi menghidupkan waktu di antara azan dan qomat. Wasitan ba'dal fardi, dan 6 rakaat setelah sholat isya. Raka'ataini, lakukan 2 rakaat dulu, summa arba'an, kemudian 4 rakaat. Wa yaqra'u fiha, dan membaca pada 6 rakaat tadi itu minal qur'ani, dari Al-Quran, al-ayatil makhsusata, yaitu ayat-ayat khusus. Rutinkan, berarti apalin dah. Ke akhiril Baqarah, seperti ayat-ayat akhir Baqarah. Wa ayatil kursi, ayat kursi. Wa awwalil hadid, awal-awal surah Al-Hadid. Wa akhiril hasyar, dan akhir surat Al-Hasyr, wa ghairiha, dan yang lain. Jadi kalau sudah ada patokan-patokan surah seperti ini, patokan ayat begini, itu dihafalin. Karena kalau sudah ditentukan seperti ini, pasti fadilahnya lebih utama. Ya mirip-miripin jadi orang soleh lah. Jadi kita punya panduan ketika membaca. Bukan berarti nggak boleh ayat-ayat yang lain, silakan aja. Itu yang pertama. Jadi begitu masuk isya, maka kita punya PR, pekerjaan 10 rakaat salat sunnahnya. Jadi 4 rakaat sebelum fardu isya, kemudian 6 rakaat setelah fardu isya. 2 rakaat baru 4 rakaat. Selesai.
Wasani yang kedua, ayyusalliya salasa asyrata rak'atan. Setelah sholat tadi 6 rakaat, ya kita mau ngapain, mau kita ngaji dan lain sebagainya, ya. Kemudian nanti sholat 10 rakaat, sholat 13 rakaat. Wasani yang kedua, ayyusalliya salasa asyrata rak'atan. Setelah yang tadi selesai, maka siap-siap pula melaksanakan sholat 13 rakaat. Ini wirid yang kedua pada malam hari. Kalau yang mau ngaji dulu, ya. Yang baca ratib. Mau belajar, mutola'ah. Kemudian sholat 13 rakaat. Dari 13 rakaat tadi itu akhiruhunna al-witru. Akhir dari 13 rakaat itu laksanakan witir. Ganjil maksudnya, 1 rakaat. Fa innahu aktsaru ma ruwiya. Karena sholat yang model begini nih, yang 13 rakaat ini adalah paling banyaknya riwayat annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla biha minal laili. Beliau salatnya 13 rakaat di bagian malam. Jadi paling banyak riwayat itu Nabi salat 13 rakaat setiap malamnya. Riwayat siapa aja? Riwayat Imam Bukhari. Kana yusalli minal laili salasa asyrata raka'atan. Riwayat Bukhari Muslim. Ada yang mengatakan minha rak'atal fajri. Ada juga riwayat yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak menambah di Ramadan dan di luar Ramadan melebihi dari 11 rakaat. Itu hadis persaksian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan apa yang di rumah, sementara istri Rasulullah kan enggak Sayyidatuna Aisyah aja, masih ada istri-istri yang lain. Sayyidina Ali juga menyaksikan. Maka Al-Imam Ghazali menyatakan bahwasanya salat yang paling banyak diriwayatkan salat malam Nabi itu 13 rakaat. Dan masuk di dalamnya adalah salat witir. Ada yang mengatakan dari salat witir dari 13 rakaat itu termasuk di dalamnya adalah 2 rakaat fajar. Jadi di sini jelas dari nas apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, salatnya 13 rakaat, ya, tidak termasuk salat fajar. Jadi 13 rakaat. Mengenai cara melakukannya nih, mau tidur apa setelah tidur? Wal aqyasu, orang-orang yang cerdas kata beliau, ya'khuzuna awqatahum min awwalil lail. Mereka mengambil waktu-waktu di awal malam untuk mengamalkan sholat 13 rakaat ini. Jadi sebelum tidur. Wal aqwiya'u, adapun orang-orang yang kuat, yang bersemangat, yang keyakinannya itu emang kuat seperti Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, min akhirih, akan menggunakan waktu di akhir malam untuk melaksanakan sholat yang 13 rakaat ini. Wal hazmu at-taqdimu, fa innahu rubbama la yastayqizu aw yasqulu alaihi al-qiyam. Ya bagusnya didahulukan saja. Kenapa tuh? Karena bisa jadi
kagak bangun. Atau bangun tapi rasanya rada berat melakukannya. Jadi saran Imam Ghazali ya laksanakan 13 rakaat itu ya, sholat sunnahnya di awal sebelum tidur. Illa iza sara dzalika 'adatan lahu. Kecuali kalau emang sudah menjadi kebiasaan baginya. Udah rutinitas, orang udah pas bangunnya udah pas jam 3 gitu. Nah, biasanya orang-orang tua dah. Biasanya udah susah tidur malam. Ya udah manfaatin itu. Ini kagak, ya Pak Ustaz susah mas saya bangun jam 3 susah nggak bisa tidur lagi gimana ya? Mau minum obat ini kagak mempan. Buat sholat, pakai. Mau kapan lagi? Panggilan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah semakin dekat. Fa akhirul laili afdalu. Kalau emang sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan bangun di ujung malam, maka melaksanakan sholat witir di akhir malam itu lebih utama. Tsumma liyaqra fi hadhihi shalah, kemudian baca di sholat 13 rakaat itu tadi qadra salasami'ati ayatin minas suwaril maksusah, seukuran 300 ayat. Berarti hitung-hitung ya, satu rakaatnya berapa? 30 atau 20 ayat. Jadi dibuat begitu. Minas suwaril maksusah, dari surah-surah yang dikhususkan. Allati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaksuru qiraatuha. Jadi di salat malam itu usahakan kita mirip-miripin dengan surah yang pernah dulu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaksuru qiraatuha mislu Yasin. Seperti surah ya Yasin. Maka hafalin surah Yasin. Baca Yasin itu isinnya panjang. Yasin, Yasin, Yasin. Yasin. Isinnya panjang. Wasajadah, kemudian surah Sajadah. Luqman, surah Luqman. Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan. Wa tabarakal muluk. Waz-zumar wal waqi'ah. Tuh, habisin tuh ketika sholat malamnya tuh. Kalau apal tuh nikmat bacanya. Fa illam yusalli, gimana nih? Belum terbiasa. Kalau saya baca aja nggak pakai sholat gimana? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Sholatnya cuma 3 rakaat witir, ya silakan. Tapi berniatlah kita untuk mengejar ketinggalan kita dari apa yang dilakukan oleh para salaf. Ya minimal sekali lah semalaman lakukan. Tapi biasakan dulu nih surah-surah ini dibaca. Nanti udah begitu lancar ya lakukan di dalam sholat. Wah asik juga nih. Lanjutkan malam kedua. Atau rutinkan sepekan sekali. Lama-lama akhirnya setiap malam. Berusaha untuk menjadi lebih baik. Itulah yang pantas merindukan hari esok. Merindukan malam esok. Karena masih penasaran ingin dapat memirip-miripkan amaliyah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Step by step. Qadaman ala qadamin. Ya. Jadi langkah per langkah, dikit-dikit. Fa in lam yusalli, apabila tidak sholat, ya, lagi berat bawaannya, fala yad'u qira'ata hadhihi suwari, maka hendaknya tidak meninggalkan membaca surah-surah tadi, ya. Yasin, Sajadah, Luqman, Ad-Dukhan, Tabarak, Al-Muluk, Az-Zumar, Al-Waqi'ah. Dari sekian surah baru
istiqomah surah Waqiah umpamanya, karena tahu arahnya kemana, bagus, tinggal tambahin. Luar biasa nih ya, insyaallah. Faqad ruwiya fi thalathati ahadis, sungguh telah diriwayatkan di dalam 3 hadis, maka yaqra'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin asharuha as-sajadah wa tabarakal mulk wa zumar wal waqiah. Ada dalam 3 hadis bahwasanya apa yang Nabi baca, apa yang Nabi dulu sering baca setiap malam, paling masyhurnya itu surah As-Sajdah, surah Tabarak, Az-Zumar dan Waqiah. Baca, tulis surah-surah itu. Jadi nanti kita bisa praktekin. Wa fi riwayatin, dalam riwayat keterangan yang lain, Az-Zumar wa Bani Israil, tambahannya tuh. Wa fi ukhra, pada riwayat yang lain, nabinya sallallahu alaihi wasallam innahu kana yaqra'u al-musabbihat, membaca surah yang ada sabbih-sabbihnya di awal surah, fi kulli lailatin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senang baca surah yang ada sabbih-sabbihnya. Jadi kalau gitu As-Sajdah, Tabarak, Az-Zumar, Al-Waqiah, kemudian Bani Israil, kemudian ada yang sabbihnya. Wa yaqulu fiha, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya di surah-surah yang tadi itu, As-Sajdah, Tabarak, Az-Zumar, Waqiah, Bani Israil, dan surah yang ada sabbahalillah atau sabbihisma rabbikal a'la, yang ada sabbih-sabbihnya itu, menjelaskan fiha ayatun afdalu min alfi ayat. Di surah-surah tadi itu ada ayat yang lebih utama dari 1000 ayat. Jadi dibaca aja semuanya. Wa kana ulama, maka para ulama yaj'alunaha, menjadikan dari yang diamalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disimpulkan sitan menjadi 6 surah. Fayaziduna, lalu mereka tambahkan sabbihisma rabbikal a'la. Fil khabar, karena ada sebuah riwayat khabar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kana yuhibbu sabbihisma rabbikal a'la wa kana yaqra'u fi thalathi raka'atil witri salasa suwar. Nabi itu dulu Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di 3 rakaat witir itu 3 surah. Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang pertamanya wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas. Fa iza faragha, apabila selesai, qala, beliau membaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus salasa marrat. As-salisu, yang ketiga, al-witru, salat witir. Wal yutir qabla naum, hendaklah melaksanakan salat witir qabla naum, sebelum tidur. Illam yakun adatuhu al-qiyamah, apabila dia tidak biasa bangun malam. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, alla anama illa ala witrin, bahwa aku tidak tidur kecuali telah melaksanakan salat witir. Wa in kana mu'tadan salatul laili fatakhiru afdalu, apabila udah biasa bangun malam untuk salat malamnya setelah bangun tidur, maka menunda salat witir setelah tidur itu lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat. Fa iza khifta subha, apabila kamu khawatir udah dikit lagi masuk subuh, fa'autir birak'atin, maka witirlah 1 rakaat.
rakaat. Jadi sholat malamnya diawali dari sejak masuk waktu sholat isya. Azan, setelah azan sholat 4 rakaat, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya, sholat sunnah lagi 6 rakaat. Setelah itu ya berkegiatanlah, ngapain, membaca Quran dan sebagainya, belajar, ngapalin. Kemudian setelah itu sholat 13 rakaat. Atau kalau enggak sholat 13 rakaat, ya bacaan ayat-ayat yang tadi, 6 surah tadi. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Bagusnya witir ini dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau yakin bangunnya sebelum azan terus, maka ahsan melaksanakan salat witirnya setelah bangun tidur. Tapi dianjurkan oleh Imam Ghazali, laksanakan witir sebelum tidur. Kenapa? Karena bisa jadi kagak bangun. Atau bangun tapi melaksanakannya rada berat karena masih ngantuk. Allah bertaufiq hatta nafiq al-Fatihah.